Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini kami juga mengupload video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa beberapa saham grup Barito yang hari Jumat kemarin terpantau mulai naik lumayan tinggi. Dan di video ini saya cuma analisa satu emiten secara tren memang saat ini masih bergerak downtrend. Tapi ternyata Vanguard terpantau masih terus melakukan average down pada saham ini. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe bagi tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saya akan memulai dengan membaca satu artikel berita dengan judul Maju Tidak Gentar Vanguard di Saham BMTR. Kita baca sekilas artikel pemberitaan ini. Dari data Bloomberg bisa kita lihat mencatatkan bahwa Vanguard telah menjadi salah satu pemegang saham PT Global Medicom atau BMTR sejak Desember tahun 2010. Baru-baru ini salah satu perusahaan manajemen aset terbesar dunia itu baru saja menambah kepemilikan. Jadi dari data Bloomberg, Vanguard masih mengakumulasi saham BMTR pada hari Senin kemarin pada tanggal 4 November. Setelah transaksi jumlah dipegang bertambah menjadi 303,26 juta lembar. Dan bisa kita lihat rata-rata cost base per share-nya itu masih lumayan tinggi di sekitar 800-an. Jadi masih membukukan risiko kerugian. Selain Vanguard bisa kita lihat Street Corps juga bernasib sama. Masuk sebuah pemegang saham BMTR sejak tahun 2011 dengan rata-rata cost base per share-nya itu di sekitar 332. American Century Cost juga sama, masih membukukan resiko kerugian di saham BMTR. Terakhir pertama kali memegang saham BMTR pada September tahun 2019 dengan rata-rata cost base per share itu sekitar 245. Setelah melakukan aksi borong, jumlah saham BMTR dimiliki Vanguard masih berada di bawah Bapak Loh Keng Hong. Karena Bapak Loh Keng Hong masih menghold saham BMTR dan mempunyai persentase sekitar rata-rata 6,44%. Sehingga Bapak Loh Keng Hong menjadi pemegang saham BMTR terbesar kedua. Oke, sekarang kita lihat secara teknikal. Secara teknikal bisa kita perhatikan BMTR secara tren saat ini masih belum oke. Hari Jumat masih turun sampai 2% ke 206 dan bisa kita lihat cara tren ini masih bergerak sangat downtrend. Beberapa kali memang BMTR sempat rebound mencoba naik di atas garis EMA 50-150. BMTR selalu gagal dan saat ini sudah mendekati support psikologisnya di sekitar harga 200. Jadi sebelumnya bisa kita perhatikan di sini pada bulan Juni sempat mengetes 200 bisa bertanda rebound, tapi belum sempat mengetes garis EMA 150 sudah melemah kembali. Satu berhasil rebound tetap tertahan di garis EMA 50-150. Dan penurunan hari Jumat ini candle lumayan solid. Dan jika kita lihat broker summary pada penurunan hari Jumat ini terpantau masih ada distribusi, tapi asing melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk BMTR karena masih ada distribusi dan secara tren masih belum oke, saya lihat BMTR masih ada potensi untuk kembali turun mengetes harga 200. Jadi memang ini masih berupa support psikologis, tapi jika teman-teman perhatikan selama masih gagal naik di atas garis EMA 50-150, secara pergerakan BMTR masih akan sideways. Jadi karena masih sideways, apabila teman-teman ingin coba entry, pertimbangkan untuk trading jangka pendek atau swing. Jadi teman-teman apabila mau coba spekulatif buy, misalnya masih bisa coba pantau BMTR di sekitar harga 200. Apabila minggu depan mengetes 200 masih bisa bertahan, bisa coba spekulatif buy di 200 dengan target swing atau target trading jangka pendek itu di sekitar 220. Sampai garis EMA 50 sekitar 222. Dan sebaiknya jangan entry apabila BMTR ternyata minggu depan lanjut turun menembus harga 200. Karena apabila tembus 200 akan berubah menjadi resisten psikologis untuk BMTR ke depannya. Selanjutnya MNCN juga bisa kita perhatikan cara pergerakan hampir mirip dengan BMTR. Beberapa kali juga MNCN bisa bertahan di support psikologisnya di 300, tapi mencoba naik di atas garis EMA 150 selalu gagal dan dipaksa turun kembali. Jadi pada bulan Agustus sempat rebound naik di atas garis EMA 50, mencoba break garis EMA 150, gagal break, kembali melemah di bawah garis EMA 50. Setelah itu berhasil rebound tapi tetap sama sampai minggu ini MNCN masih gagal naik di atas garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 336. Hari Jumat masih lanjut turun sampai 2% ke 308. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan penurunan hampir 2% ini juga masih ada distribusi. Asing juga satu minggu ini terpantau mulai keluar. Jadi untuk MNCN secara teknikal karena masih keluar oke juga dan masih ada distribusi, saya tetap masih ada potensi untuk turun mengetes 300 sampai 290.
Jadi apabila teman-teman mau coba spekulatif buy juga, cuma bisa wait and see juga kembali di sekitar target harga ini. Ini masuk ke zona sekitar 250 sampai 300. Apabila MACD masih bisa bertahan dan rebound, baru coba ikut entry. Dan apabila entry juga jadikan 320 sampai garis EMA 50 untuk target swing jangka pendek, atau jadikan target berjauh di sekitar garis EMA 150 sampai 340. Jadi tetap pertimbangkan untuk keluar walaupun bisa bertahan dari rebound 300 jika terpantau MACD tetap kesulitan untuk break garis EMA 150 ini. Nah, selama masih gagal break, ingat cara pergerakan MACD belum terkonfirmasi akan uptrend. Jadi masih akan sideways cenderung downtrend selama gagal melewati garis EMA 150. Selanjutnya saya coba analisa SMA. SMA juga jika kita perhatikan sebelumnya sudah mulai bangkit, berhasil rebound dari 120, berhasil break garis EMA 50 150, tapi belum sempat melewati 145, jadi belum sempat mencapai target di 150. SMA kembali melemah. Saat ini malah berada di bawah garis EMA 50 150. Dan untuk SMA jika kita perhatikan ada ex-date tanggal 15 November nanti. Dan hari Jumat ditutup bertahan di 128. Dan secara teknikal garis EMA 50 saat ini sekitar 130 sudah berubah menjadi resisten. Dan jika kita perhatikan SMA di broker summary pada perdagangan hari Jumat, asing masih keluar, di broker summary juga terpantau masih ada distribusi. Jadi untuk SMA apabila mau entry misalnya paling aman wait and see. Jika terpantau minggu depan mencoba naik dari 130 masih gagal, sebaiknya jangan entry dulu karena potensi untuk kembali ke 120 masih lumayan besar. Apalagi ingat ini sudah dekat dengan ex-date dividend. Jadi untuk entry wait and see dulu. Apabila mau coba spekulatif buy, coba tunggu di sekitar 120. Karena sampai saat ini 120 masih berupa support lumayan kuat untuk SMA. Apabila masih bisa bertahan dari rebound, bisa coba enter untuk swing dengan target terdekat di 128 sampai 130 untuk target take profitnya. Tapi untuk teman-teman yang sudah punya saham SMA, menurut saya selama masih kuat di 120, SMA masih bisa di hold. Tapi jika terpantau SMA tembus 120 itu sudah harus hati-hati, kan secara pergerakan SMA akan lanjut downtrend. Dan 120 yang sebelumnya masih berupa support kuat akan berubah menjadi resisten kuat ke depannya. Selanjutnya untuk HMSP bisa kita perhatikan 2 hari terakhir ini mencoba untuk rebound dari zona support 660 sampai 670. Secara pergerakan juga HMSP masih bergerak downtrend dan bisa kita perhatikan HMSP juga sama beberapa kali mencoba break garis EMA 150 gagal dan kembali melemah. Karena selalu saya jelaskan apabila sebuah saham mencoba break kedua garis EMA masih gagal, hati-hati secara trend itu masih belum oke. Jadi walaupun sempat naik tinggi 660 ke sekitar 800, tapi ini belum bisa kita konfirmasi uptrend karena belum berhasil break garis EMA 150. Setelah gagal break bisa kita lihat kembali turun ke 670 atau masuk kembali ke zona 660 sampai 670. Setelah itu setelah menyentuh zona ini kembali rebound, tetap saja mencoba break, bisa kita perhatikan masih gagal walaupun juga sempat menyentuh harga 800. Dan saat ini bisa kita lihat kembali ke zona 660 sampai 670. Jadi untuk tren jangka menengah bisa kita lihat ini sebenarnya masih bergerak downtrend. Dan 2 hari terakhir memang menarik, mulai ada candle hijau. Dan karena memang history beberapa kali mengetes zona ini bisa bertanda rebound, menurut saya HMSP apabila teman-teman mau coba pantau, menurut saya masih bisa coba dipantau. Dan bisa kita perhatikan di sini, asing terpantau memang masih terus keluar, tapi di broker summary ini terpantau ada akumulasi. Jadi HMSP apabila teman-teman mau coba entry atau coba spekulatif buy, bisa coba tunggu kembali di zona ini 660 sama 670 karena saya lihat minggu depan HMSP masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 700 sampai garis EMA 50 untuk target terdekatnya. Jadi bisa pertimbangkan untuk take profit apabila HMSP ternyata setelah berhasil rebound kesulitan untuk break garis EMA 50 atau hold saja terus selama zona ini tidak tembus dengan target berjauh di sekitar garis EMA 150 di 745 sampai 750. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.